Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bisa sempat sholat subuh berjamaah sehingga insya Allah ini dikategorikan sebagai sholat semalam suntuk. Kemudian juga tadi kita sempat sholat qobliyah subuh, insya Allah Allah menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Semoga kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk senantiasa menjaga kemabruran Ramadan kita yang dari awal kita sudah komitmen untuk sedikit melakukan satu kebiasaan di bulan Ramadan waktu yang sudah lalu. Kalau dihitung kita sudah berapa tahun ya? 2 tahun ya, 2 tahun yang lewat. Insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesempatan juga untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah di zaman Rasulullah. Ada orang Baduy ya, orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah, menanyakan, ya Muhammad, katanya, sebenarnya Allah Tuhannya orang Islam itu dekat atau jauh, gitu ya, nanya gitu. Ya, jadi datang jauh-jauh dia, terus nanya cuma itu, ya Rasulullah, saya mau tanya, Allah itu sebenarnya dekat atau jauh? Terus kalau jauh, saya akan berdoa dengan keras, biar kedenger gitu kan. Kemudian kalau dekat, berarti saya berbisik-bisik gitu ya, asal terdengar. Rasulullah tidak langsung menjawab, karena kita tahu di dalam surat menyebutkan bahwa wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi Rasul itu sebenarnya tidaklah berbicara atau memutuskan sesuatu dengan hatinya sendiri, tapi oleh wahyu. Maka ada pertanyaan seperti itu, Rasulullah diam dulu. Nah, ya, diam dulu. Nah, lantas pada saat itu turunlah ayat Al-Baqarah 186. Yang kalau tidak salah itu apabila ya ini terjemahan itunya, tapi nanti itunya bisa dilihat bahwa hai Muhammad, kalau ada orang atau hambaku yang nanya tentang aku, ya, aku lebih dekat daripada urat lehernya, gitu. Ya, jadi dekat. Oh, kalau gitu, udah cukup, saya berbisik-bisik aja doanya gitu. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita berdoa, tonggo gorowokan, ya Allah mah dekat. Itu intinya ya. Jadi ini Al-Quran tadi yang ini, karena Nabi sendiri tidak langsung mau jawab gitu ya. Sebagai halnya itu di dalam kasus surat 92 ya, Ad-Duha. Jadi ada yang itu, ini kaitannya dengan itu ya, Allah yang menentukan. Jadi waktu sebelum ini pindah dulu ke Ad-Duha dulu, asbabun nuzulnya, ada yang nanya gitu kan, janji orang kafir menanya gitu. Begitu itu jawabannya besok, katanya gitu, kata Rasul itu bilang besok jawabannya gitu kan. Ternyata wahyu nggak datang, artinya telat gitu, lama gitu, sehingga gelisah Rasul. Nah, di situ pelajarannya bagi kita bahwa ternyata ada begitu ini langsung surat duha, kemudian juga yang ininya tuh diejek lagi oleh orang-orang kafir. Tuh,
Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhan. Karena tidak bisa langsung ngejawab jawaban yang ditanya, karena dia janji besok tapi ternyata enggak. Nah, ini juga jadi pelajaran untuk kita, ya, untuk umat Nabiullah Muhammad, bahwa apabila kita janji harus diawali dengan insya Allah. Artinya apa? Bila Allah mengizinkan. Jadi jangan sampai kumaha tuh janjian, ya insuklah gitu. Nah, jangan itu, jangan seperti itu. Itu artinya tidak apa? Tidak membawa menyertakan Allah. Kumaha kalau bilang janji besok terus meninggal, oh, gitu ya. Jadi yang tadi doa itu harus apa namanya, dengan lirih atau hanya terdengar oleh telinga sendiri. Jadi tidak harus apa, gogorowokan, ya. Jadi lebih hening. Jadi seperti itu ininya. Kemudian juga berkaitan dengan doa, di dalam ayat itu pasti aku akan kabulkan. Siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan apabila dia berdoa. Artinya doa itu dikabulkan oleh Allah. Cuma masalahnya ada cash, ya, langsung di, dikabulkan, kemudian ditunda, atau nanti apa namanya, di akhirat gitu ya nanti ini. Gitu. Nah, jadi kalau demikian bahwa doa itu masalahnya kita sebagai manusia. Kemarin kan kita sudah tahu tuh manusia tuh bersifat apa? Tergesa-gesa. Jadi kayak anak kecil, udah dijanjiin mah udah, "Kapan mah? Katanya mau beli ini." "Iya, kan belum belum pergi." "Ya tuh cepet atuh ya." Jadi gitu, kayak anak-anak. Kita pun seperti gitu ternyata dalam berdoa ya. Jadi, "Aduh, saya tuh udah berdoa, udah ini tapi belum di ini." Nah, Allah yang Maha tahu tentang diri kita, tentang umatnya, tentang hambanya. Kalau dikasihkan sekarang, belum tentu baik. Ya, katakan sekarang gini, anak SD ya, anak masih ini, terus minta motor, gitu. Dia berdoa, ya mudah-mudahan Bapak Ibu membelikan saya motor. Anak SD itu, kira-kira langsung dibeliin gak sama Ibu Bapak? Meskipun uang ada gitu ya. Kayaknya mikir-mikir nih, kalau ini bahkan kurang pas, kurang bagus. Jadi nanti, gitu kan. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah SMP atau SMA, kan keperluannya kita mempertimbangkan keperluan dia untuk lebih cepat, berarti motor gitu ya, dan mungkin sudah dipertimbangkan bisa membawanya dengan bagus gitu ya. Nah baru kita beliin. Doanya waktu SD ya, baru dikabulkan hari apa? Oh sudah SMA gitu ya. Nah seperti itu. Nah, anak yang udah SMA, oh ya Allah ternyata baru sekarang dikabulkan saya, padahal waktu itu waktu masih SD ya, masih SD kelas berapa gitu. Itu gambaran seperti itu. Jadi kita juga kayaknya seperti itu. Ya, ya. Seperti apa namanya? Eh, kita berdoa sekarang ternyata belum ini. Mungkin aja pas waktu yang diinikan oleh Allah itu nanti, nggak tahu berapa tahun kemudian gitu ya. Nah itulah itu. Kadang-kadang itu satu. Kadang-kadang menurut apa namanya, dari cerita-cerita ini ada juga kita memohon ya gitu ya, apa namanya, anak yang soleh ya, anak yang soleha. Ternyata pada saat orang tuanya masih sama-sama masih di dunia gitu ya, itu belum ini, belum apa namanya, belum pas gitu ya sesuai dengan harapan orang tua ya gitu. Tapi itu pun bukan berarti doa orang tua itu tidak dikabul. Pada saat dia orang tuanya sudah meninggal, jadi soleh pisan gitu. Itu yang seru. Sebenarnya kita kan ingin sama-sama gitu melihat itu ya. Jadi doanya lihat ini. Tapi kadang-kadang, nah disitulah ada ujian untuk kita sebagai orang tua. Jangan bosan-bosan selalu mendoakan kebaikan untuk
putra-putri. Nah, itu pelajarannya seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini, apa namanya, eee, jangan menuruti ke apa, tergesa-gesaan kita. Karena, ada satu, kasus yang kemarin kita bicarakan bahwa tergesa-gesa itu tidak baik. Ada juga yang menanyakan, pada sahabat gitu ya, ada yang menanya, "Saya mau ini," tapi si ini yang nanya itu sepertinya tergesa-gesa mau pergi lagi. Bilang saja, "Saya tidak akan ngasih tahu tentang ilmu itu." Karena sebenarnya ya itu tadi, kalau mencari ilmu atau segala sesuatu yang nanyakan dengan tergesa-gesa itu tidak baik. Nah, itu jadi pelajaran untuk kita. Kemudian yang ketiga, tadi itu ya, tangguhkan, di cash, tangguhkan, kemudian juga, eee, ternyata nanti itu dalam keterangan itu dikabulkannya tuh di akhirat gitu ya. Oh, ternyata doa kita dulu ini ya gitu. Makanya kita jangan lupa doa untuk apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagian dari doa kita. Ada juga apa namanya, sesuatu yang tadi ternyata, apa namanya, doa kita ya, doa kita dikabulkan tapi tidak sesuai yang ini, yang apa namanya, yang diucapkan oleh kita gitu ya. Dalam bentuk lain gitu ya, dalam bentuk lain. Artinya apa? Boleh jadi Allah yang Maha Tahu itu, apa yang diucapkan untuk doa yang sekarang ini tidak bagus, tapi bagusnya ini, itu. Itu hak Allah ya. Jadi kita jangan ngeyel berdoa. Oh gitu, biar bahasa Jerman. Jadi seperti itu. Tapi ibu bapak mungkin sudah merasakan gitu ya, doa begini, ternyata yang ini ya, ohnya. Jadi itu bagian pernah nggak seperti itu? Doa ini, tapi pas begitu bentuk lain gitu kan. Apa namanya, coba aja kalau ibu, "Ya Allah minta uang yang banyak," gitu, yang banyak. Padahal Allah Maha tahu uang banyak itu tidak bagus. Kamu sehat saja, ya sehat saja. Makan apa? Nasi putih, sambal, perlukan gepuk gitu. Itu nih, ya gitu rendang aja rendang. Seperti itu, tapi rasa nikmat gitu ya. Jadi tidak usah uang banyak ya. Yang penting kamu bisa beli untuk makan yang mencukupi gitu. Kan itu enak. Jadi kita jangan membayangkan Allah tidak mengabulkan doa, oh saya minta uang yang banyak tapi enggak ini, padahal ini ya. Nah, kita supaya lebih bersyukur lagi, coba kita silaturahmi jalan-jalan ke mana? Ke rumah sakit ya, ke rumah sakit tuh. Ampun ya Allah, ternyata kita yang apa namanya? Besuk ya. Kita besuk itu ternyata sambil bersyukur, ternyata coba lihat itu yang tidur di rumah sakit banyak kabel apa gitu seperti itu. Alhamdulillah saya bisa menengok, bisa jalan. Nah, itu harus lebih bersyukur lagi. Artinya apa? Eh, yang sudah kita tahu bahwa memang di dunia ini adalah hanya dua hal, apa? Bersyukur dan sabar. Itu kalau bersyukur tadi kita diberi rezeki yang baik, ya alhamdulillah kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya, gitu dengan ini. Kemudian juga kalau diberikan ujian, ujian biasanya kalau disebut ujian tuh nggak enak katanya gitu ya, dalam dalam pikiran kita, benar nggak? Ya benar nggak, di ujian itu kok yang nggak enak. Nah, harus sabar. Padahal kalau ibu diberi rezeki yang banyak itu juga ujian. Ya, bisa nggak ini memanfaatkannya? Itu juga ujian sebenarnya, gitu ya. Jadi apa, kalau kajian kemarin apa, bala ya, kalau ujian yang nggak enak itu sebut bala. Tapi kalau ujian yang enak itunya fitnah. Fitnah contoh anak dan istri, ya mungkin juga itu adalah fitnah atau ujian gitu kan. Jadi
seperti itu. Apa namanya, harta, benda, anak, dan itu adalah ujian. Ujiannya fitnah, jadi disebut fitnah. Tapi kalau ujian yang nggak enak itu namanya bala. Ya. Balai, tebih kentina balai, gitu kan biasanya ya, bahasa bahasa Sundanya. Seperti itu, jadi hanya ada dua, syukur dan sabar dalam ini. Kemudian juga tadi kaitannya dengan doa, makanya kita apa namanya, kita selalu terus jangan sampai tidak melakukan doa dengan apa namanya, tuduhan bahwa Allah tidak mengabulkan doa saya kan gitu. Jangan seperti itu. Karena nanti kalau tidak mau berdoa kategorinya adalah sombong ya. Sombong kita pada Allah gitu. Padahal boleh jadi Allah akan mengabulkan, belum mengabulkan secara real dengan ini itu ingin melihat apa namanya, rintihan doa dari seorang hamba. Boleh jadi seperti itu. Makanya tetap selalu berdoa. Dan doanya apa? Tidak usah menggorowokan, tidak usah. Ya, dari hal yang seperti itu. Barangkali itu aja sesuatu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman Islamnya, kekuatan lahir dan batin, kemudian juga insya Allah kita bulan Ramadan. Saya kira itu saja. Subhanallah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan atas bagi yang sudah memberikan sebagian dan akan bertahan untuk diri Bapak Ibu dan kita juga yang menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.